Kantor Telkom terbakar, komunikasi di Ambon lumpuh total. Kantor Telkom Ambon yang terletak di Jalan Patimura pada Selasa sekira pukul 9.45 hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek dari salah satu ruang belakang gedung tersebut. Menurut saksi mata, api pertama kali terlihat dari salah satu gudang tempat penyimpanan kabel. Saat terjadi peristiwa kebakaran, seluruh pegawai sedang mengikuti apel pagi. Melihat ada kepulan asap, para pegawai langsung beramburan untuk memadamkan api. Upaya pemadaman yang dilakukan oleh para pegawai Telkom tidak berhasil karena api dengan cepat merambat ke gudang genset dan bagian lain bangunan yang terbuat dari kayu tersebut. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon mengerahkan 5 unit mobil damkar bersama puluhan personil untuk memadamkan api agar tidak merembet ke gedung induk yang berdekatan dengan titik kebakaran. Upaya pemadaman berlangsung dramatis, kendati pun dibantu aparat kepolisian dan warga serta pegawai Telkom setempat. Sejumlah kendaraan yang terparkir baik roda 2 maupun roda 4 dievakuasi untuk menghindari terjadinya kebakaran yang lebih besar. Kendati pun telah mengerahkan 5 unit mobil pemadam, namun api baru dapat dijinakan kurang lebih 1 jam kemudian. Akibat kebakaran tersebut berdampak terhadap lumpuhnya komunikasi di Kota Ambon dan sekitarnya karena hampir 100% warga Kota Ambon selama ini menggunakan jaringan Telkom dan Telkomsel untuk berkomunikasi. Peristiwa kebakaran ini juga berdampak pada matinya jaringan internet, akibatnya sejumlah perusahaan tidak dapat melakukan aktivitas transaksi secara online. Sehubungan insiden kebakaran kantor Telkom, Wali Kota Richard Luhanapesi, Wakil Wali Kota Syarif Hadler, dan Sekretaris Kota Ambon Antoni Gustaf Latuheru mengambil langkah cepat dengan melakukan pertemuan bersama General Manager PT Telkom Ambon Senin siang. Wali Kota Ambon Richard Luhanapesi yang didampingi Wakil Wali Kota Syarif Hadler, Sekota Ambon Gustaf Latuheru, usai pertemuan bersama PT Telkom langsung menyambangi DMS Media Group, menyampaikan hal ihwal bencana kebakaran tersebut serta langkah kebijakan yang diambil pemerintah Kota Ambon. Menurutnya, dari pertemuan itu pihak PT Telkom memberi garansi di mana dalam waktu sehari 2 kebutuhan telekomunikasi di Kota Ambon dapat kembali normal karena pihak Telkom langsung melakukan perbaikan pasca kejadian kebakaran Senin pagi tersebut. Ia menyatakan insiden yang menghanguskan beberapa unit gedung Telkom adalah murni kebakaran. Olehnya itu dia meminta warga Kota Ambon tidak mudah mempercayai berbagai isu bersifat hoak. Ia mengakui kebakaran Telkom berdampak terputusnya jaringan komunikasi bahkan mengganggu aktivitas sosial masyarakat. Beberapa instansi dan badan usaha yang melakukan transaksi online juga lumpuh. Kaitannya dengan layanan kesehatan, Wali Kota meminta seluruh unit pelaksana kesehatan di Kota Ambon untuk siaga 24 jam guna melayani kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan layanan medis darurat. Untuk mengantisipasi berbagai hal sifatnya mengganggu keamanan, Satuan Polisi Pamong Praja bersama polisi dan TNI akan melakukan patroli bersama. Hal ini perlu dilakukan karena keterbatasan komunikasi. Nah, saya selaku pemerintah kota bersama-sama Pak Wakil, Pak Sekot, langsung kita mengadakan rapat koordinasi ya pada siang. Nah, bagaimana rapat koordinasi itu? Itu Pol PP saya jalan dari rumah ke rumah, panggil itu seluruh kepala dinas untuk langsung berapat karena ini keadaan darurat. Untuk masing-masing itu antisipasi. Ini penjelasan resmi dari pemerintah kota. Kita lagi dorong ya Telkom untuk segera mungkin ya untuk mencari solusinya dan diprediksikan ya 1-2 hari ini dia bisa pulih kembali. Oleh karena itu masyarakat jangan terpancing dengan isu-isu yang sifatnya destruktif. Sekarang ada begini-begini, enggak. Ini bencana kebakaran betul yang dialami oleh Telkom. Mari tingkatkan kesiagaan kita masing-masing di rumah maupun di lingkungan di mana kita berada. Kalau ada hal yang kurang jelas, silakan berhubungan dengan RT RW atau kepada lurah atau kepada camat atau kepada aparat pemerintah kota. Hingga berita ini disiarkan, belum ada pernyataan resmi baik dari pihak Telkom maupun kepolisian terkait dengan penyebab kebakaran tersebut, termasuk jumlah kerugian yang diderita salah satu perusahaan milik negara itu.